Ikuti kami pemuda berjalan menjawab, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila ada orang dia itu dalam keadaan berpuasa, lalu dia itu sakit, tapi tetap dia itu puasa orangnya, ingin puasa, tidak mau dibatalkan puasanya karena iman di bulan puasa gitu loh. Lalu dia itu disuntik atau diinfus saat berpuasa. Bagaimana hukumnya? Ketika di puasa itu dia itu disuntik atau sampai diinfus, apakah dia batal puasanya apa gimana Ustaz? Oh ya, intinya hukum puasanya orang yang bersuntik ya. Dia bersuntik dan berinfus itu. Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk masalah suntik ini nanti dibedakan antara suntiknya itu lewat urat atau lewat pembuluh darah. Oh, Jadi kalau infus itu kan lewat pembuluh darah kayaknya ya. hmm. Nah, nanti kalau masalah suntik itu ada 3 ulama yang mengatakan untuk masalah yang lewat pembuluh darah itu nanti membatalkan. Lah untuk yang suntik ini ada 3 ulama, ada 3 pendapat. Silahkan mau ikut yang mana karena dawuh ulamanya itu ya boleh dipakai semua ini. Jadi hukmul ibrotih tajuzu lidarurah walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi ala salasi atwalin. Jadi boleh memang bersuntik ketika darurat, tapi untuk dalam hal ini dalam kebatalan puasanya itu ada tiga kaul. Yang pertama mengatakan begini, fafi kaulin innaha tabatuluh mutlakon, membatalkan puasa secara mutlak, Kenapa? Alasannya li'annaha wa sholat ilal jauh. Alasannya ulama yang membatalkan secara mutlak karena suntikan itu sudah menembus jauh, menembus anggota yang memang membatalkan puasa. Kan salah satu perkara yang membatalkan puasa kan sampainya sesuatu pada jauh atau makanan. Iya. Yang kedua, tidak batal secara mutlak. Alasannya li'annaha wa sholat ilal jaufi min wayri manfatin maftuhin. Jadi kalau versi kaul yang kedua ini lebih memandang, biasanya kan disuntik kan bukan disuntik di kuping atau disuntik lewat mulut, tidak, tapi di lengan atau di paha dan seterusnya lah. Paha, lengan, tempat-tempat suntik seperti biasanya itu dikatakan bukan manfaat maftuh, bukan lubang-lubang yang terbuka seperti halnya mulut, kuping, dubuk itu kan yang manfaat maftuh. Maka dengan alasan ini ulama yang kedua ini tidak membatalkan. Jadi karena masuknya itu bukan dari manfaat maftuh gitu. Ya, walaupun masuk ilal jauh tapi bukan yang manfaat maftuh. Iya Bu, intinya bukan dari lubang yang kuping yang terbuka ini. Ya. Karena kan pakai suntik ya, jadi tidak batal sama sekali. Tidak batal sama sekali. Itu pendapat yang kedua. Terus? Yang ketiga ini ditafsil. Ada penafsilan. Jadi wa qaulun fihi tafsilun wa huwa al-asahu. Idza kanat maudiyatan tabatulus shaum. Wa idza kanat wa maudiyatan fatandu. Jadi masih ditafsil apabila suntikannya itu menjadi menjadi bisa menjadi penguat
pengganti konsumsi, pengganti nasi atau yang selainnya, dan ada suplemen yang itu dikhususkan untuk pengganti makanan, bisa makenyang bersama tuh lah. Nah, bisa makenyang, maka tidak membatalkan puasa ketika kasusnya seperti itu. Tapi ketika tidak ada suplemen yang sampai mengenyangkan, maka di sini seperti halnya lewat urat atau lewat pembuluh darah tadi. Ketika lewat urat ya tidak, ketika lewat pembuluh darah tidak, maka membatalkan. Tafsilannya itu seperti itu. Intinya kalau dia itu bisa mengenyangkan, kan rata-rata biasanya orang infus itu kan diinfusnya pakai di apa namanya, buluh darah itu. Pembuluh darah lah, iya. Iya, makanya biasanya orang itu kalau tidak makan itu biasanya penggantinya infus gitu loh. Makanya kalau hal tersebut maka batal Ya, puasanya, karena dia itu bisa mengenyangkan. Jadi kalau orang itu puasa terus infus ya enak gitu loh, makanya dibatalkan. Ya, rasionalnya seperti itu. Ketika selain yang mengenyangkan, maka juga melihat apakah lewat paha. Kalau lewat paha enggak, karena cuman lewat pori-pori atau lewat urat-urat yang bukan menyebabkan kenyang, tembus ke jauh kayak kayak tadi seperti itu. Ya, intinya kesimpulannya 3 pendapat ini kata para ulama ya silahkan ikut yang mana saja. Oh gitu Ustaz. Ya. Sudah, makasih Ustaz.